Halo, ketemu lagi sama gua Ari. Di video kali ini gue mau berbagi pengalaman dan cerita khususnya terkait dengan partnership. Lu ada nggak pernah diajak joinan sama teman untuk bikin usaha apapun itu? Nah, biasanya untuk joinan usaha kan kita sebutnya partnership. Kita bareng-bareng nih bangun usaha bareng gitu kan. Nah, partnership itu yang gua tahu sebenarnya banyak ya. Yang gua tahu secara umum dibagi beberapa hal atau beberapa tipe lah. Yang pertama tuh kayak revenue sharing, atau ada profit sharing, ada juga ownership. Ya, kalau yang revenue sharing itu kayak misalkan ini kan revenue penjualan, kayak komisi jatuhnya. Ya, misalkan penjualan 100 juta, lu dapat misalkan 3%-nya. Gitu. Dari revenue-nya, dari penjualan berapa lu dapat sekian gitu. Kayak komisi lah, kayak affiliate gitu. Nah, kalau profit sharing itu dihitung dari keuntungan. Jadi misalkan tadi penjualannya 100 juta, tapi berapa profitnya? Mungkin profitnya cuma 30%, ya kan 100 juta 30%, 30 juta. Nah, dari 30 juta ini yang dibagi, misalkan 60 40 ya. Misalkan dari lu dapat 40%, dia dapat 60% dari si 30 juta ini. Bukan dari penjualan 100 juta tadi, tapi dari profitnya 30 juta. Nah, namanya profit sharing. Kemudian juga ada ownership, yaitu kepemilikan gitu kan, pemilikan bersama-sama. Nah, kalau pemilikan bersama-sama mirip kayak tadi profit sharing ya, cuman ada ditambahkan namanya kewajiban. Dimana kalau perusahaan atau organisasi atau usahanya ini membutuhkan ya uh, apapun itu, misalnya modal tambahan, lu perlu untuk memberikan kewajiban sesuai dengan porsi. Misalkan kembali kayak tadi 60-40, lu 40%. Taruhlah di depan lu berarti ownership kan, lu berarti butuh taruh modal 40% tuh. Misalkan untuk modal usaha keseluruhan ditambah modal kerja setahun, totalin berapa, butuh berapa dalam setahun pertama. Misalkan butuh 100 juta. Lu 40% berarti lu butuh setor 40 juta. Ownership tuh. Kalau ada perusahaan untung, lu juga akan dapat juga jatah 40% sesuai dengan kepemilikannya lu 40%. Di kemudian hari kalau ada kewajiban entah dari sisi pajak, bayar ini itu, ada hutang atau pilot apapun, lu punya kewajiban juga 40%. Ya. Kalau dua yang pertama revenue sama profit sharing, itu lu nggak ada setor apapun, lu cuman tugas lu ngejual, tugas lu apa gitu kan, lu joinan aja gitu. Walaupun bisa juga joinannya adalah sebagai ownership tapi dapat jatahnya berdasarkan perhitungan, bisa di-combine juga. Gue menyimpulkan kalau lu joinan sama teman atau partnership itu sebenarnya adalah adu kepentingan atau adu kecerdasan ya. Siapa yang punya kepentingan lebih dan dia mampu untuk provide lebih, dan siapa juga mampu untuk bisa lebih pintar lah gitu. Nah, beberapa hal yang gue pengen share adalah kayak gini, terkait dengan belakang layarnya ya, daerah abu-abunya. Nah, lu perlu tahu nih, misalkan profit sharing. Nah, kalau lu mau profit sharing kayak tadi, case-nya adalah 60-40, lu dapat 40%. Nah, waspadai dengan posisi atau tanggung jawab atau operasionalnya. Misalkan lu berdua, temen lu ini dapat 60%, dia pokoknya profit sharing, dia kerja di dalam, lu nggak kerja. Jadi lu mungkin pasif aja. Pasif, lu cuman pokoknya taruh modal, dia yang jalanin. Nah, terus ada profit bagi gitu. Nah, di sini bisa aja itu perusahaan nggak profit gitu. Misalkan kok setahun pertama nggak ada profit ya, lu nggak dapat apapun dong kan, nggak ada profit, apa yang mau dibagi gitu. Tahun kedua juga nggak ada ya, tahun ketiga nggak ada, kok gitu ya. Nah, tapi sedangkan temen lu ya, dia dapat karena dia operasional, dia kerja di dalam, dia dapat apa yang namanya gaji. Dia dapat tuh, walaupun secara perusahaan nggak ada profit, tapi dia dapat gaji masuk gitu. Nah, lu perlu memahami ini juga. Intinya adalah cash flow, berapa yang masuk ke dompetnya kita.
ya melalui si usaha ini. Nah, lu perlu paham tuh. Jadi nggak serta-merta lu taruh duit atau lu joinan, bagi-bagi, selesai. Tapi ada juga lu mesti ngitung positioningnya, misalkan lu kerja apa enggak, dia kerja apa enggak, terikat di dalam atau tidak gitu. Demikian juga gue pengen cerita terkait juga dengan ownership. Misalkan lu butuh setor modal 40%, ya. Nah, 40%-nya itu ada yang bisa cash, ada yang nggak cash ternyata. Gue pernah punya pengalaman terkait dengan goodwill, yaitu menyertakan kepemilikan usaha, tapi tidak dengan uang tunai. Misalkan modal butuh berapa ya? 100 juta gitu. Butuh 100 juta, kemudian gue nggak punya duit. Tapi gue punya hal lain yang sebanding dengan uang. Misalnya gue punya network, gue punya equipment, gue punya strategi, gue punya database, gue punya digital asset gitu. Yang ini bisa dirupiahkan nilainya sekian, 40% misalkan. Dan gue bisa masuk tuh. Ya. Gue punya teknologi dan sebagainya, gue bisa masukkan. Itu sebagai goodwill. Nah, berarti 100 juta dari mana? Dari Panther gitu. Ya udah, tinggal dihitung, dimasukin. Jadi lu perlu paham juga model partnership bisa juga tanpa mengeluarkan cash, tapi lu butuh sesuatu yang bisa ditaruh di atas meja. Ya, skillnya lu, jaminan apapun lah itu, ya kan. Network, teknologi, lu punya equipment, lu punya apapun, lu bisa taruh di atas meja dan itu bisa jadi sebuah aset yang bisa dinilai rupiahnya berapa gitu. Nah, ini sedikit cerita dari gue terkait dengan model partnership sehingga teman-teman mungkin bisa lebih aware dan lebih tahu dan juga lebih cerdas ya ketika pengen joinan sama teman untuk usaha bareng nih. Teman-teman mesti gimana nih? Modelnya mau revenue sharing atau profit sharing atau mau ownership atau mungkin kombinasi atau mungkin ada banyak lagi hal lain lagi yang bisa lu cari tahu. Itu dari gue, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.